Shalom. 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 Mari Anda berdiri. Selamat datang di rumah Tuhan pada minggu hari ini. Mari Anda berdiri. Haleluya. Kita semua percaya bukan suatu kebetulan kita bisa datang ke rumah Tuhan saat hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita kuat, masih sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sapa kiri kanan depan belakang dulu, katakan shalom, shalom, haleluya, shalom, halo, shalom, haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh masih bisa datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena Engkau yang layak disembah, karena Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Menolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu, anak-anak-Mu yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan. Kami mau sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan kami mau datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku datang dan ku datang menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan ku sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung
kami mau datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku lebih lagi Tuhan, ku sanjung, amin, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang datang menyembah-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku sanjung Kau Tuhan, amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Sanjung, Kau lebih dari yang lain, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau ku ku sembah. Mari angkat tanganmu dan teman Tuhan, katakan, Kau ku sembah Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, sekali lagi Tuhan, jemaat Tuhan katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang kudus. Engkau yang kudus Tuhan. Engkau yang kudus Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau Tuhan. Mari lebih lagi. Lebih lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Karena Dia yang layak disembah. Karena Dia yang layak dipuji. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji Engkau Tuhan, saat memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sekali lagi katakan,
saat ku menyembah Engkau Tuhan, saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji, saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran saat ku menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur biar kiranya Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan boleh berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi tempat ini saat ini. Kuasa-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh dapat menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan itu. Kita mau satukan hati kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami kembali sehat, bangsa kami kembali kuat dan bertumbuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan, perekonomian, pendidikan, kesehatan bangsa ini kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya dijauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya dan celaka. Dijauhkan bangsa ini dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami akan melihat Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi bangsa Indonesia. Kami akan melihat pertobatan terjadi Tuhan. Suku-suku bangsa boleh datang kepada Tuhan, boleh menyembah Yesus dalam sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, setiap suku-suku bangsa Tuhan boleh membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Kiranya berkat-Mu terus mengalir, damai sejahtera, damai sukacita yang pada Tuhan ada atas Indonesia. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa Indonesia, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajarannya.
dari tingkat tertinggi sampai tingkat daerah-daerah ya Tuhan. Kiranya mereka Tuhan dalam pimpinan-Mu Tuhan, setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang beribadah ya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap ibadah Tuhan. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar melalui hamba-Mu Tuhan, Tuhan memperkatakan apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Biar setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan boleh dibebaskan, dilepaskan dari belenggu yang mengikatnya Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan imannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Kami berdoa buat GBI Gading Serpong ya Tuhan. Tuhan memberkati urapan-Mu atas Ibu Gembala kami beserta tim gembala yang ada di tempat ini. Tuhan satukan hati, roh dan jiwa Tuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk membawa GBI Gading Serpong menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh dalam nama Yesus. Tuhan urapan-Mu Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan mau pakai setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, sekiranya saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain Tuhan. Untuk Tuhan terus mau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini menjadi garam dan terang dimanapun berada dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan. Saat ini dalam keadaan sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan mereka boleh menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan dari Starkit, Teen, pemuda remaja Tuhan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan bebas. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Agar mereka terus hidup Tuhan berkenan kepada Tuhan. Mereka hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat para orang tua Tuhan di tempat ini. Boleh menjadi orang tua yang bijaksana. Boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak kami ya Tuhan. Kami menjadi contoh yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Tuhan terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan korban syukur kita hadapan Tuhan. Sudah terima semua persembahan? Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sampai saat hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan Tuhan, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersuka, kami mau bersorak, tinggikan nama-Nya. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah, hey, soraklah. Haleluya, hey, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya,
Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur. Amin. Hanya bagimu Tuhan. sebab Kau yang layak. Sebab Kau Yang yang layak layak disembah. dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Ke kanan kita soraklah. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Saya katakan soraklah haleluya. Ke kanan. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Amin. Masih siap memuji Tuhan, amin. Amin. Masih siap menari buat Tuhan, amin. Amin. Sungai sukacitamu. Amin. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Oh Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir katakan dalam. sama-sama. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Hei, citaku mengalir bersama. Kata bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Citaku penuh. Kata sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Citaku penuh. Sekali lagi katakan. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan membuat cita-cita penuh. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Sudah menghadirat Tuhan. Kita terima kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap kaki kita, yang terus menolong hidup kita.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlukan. Kami perlukan Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat batang badai Tuhan sabaran datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, katakan kami perlukan kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuhkan Engkau Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Saudara yang Kau berikan, terima kasih buat pertolongan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, di minggu kedua di bulan ini kami boleh bersama-sama datang untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah di tempat ini, hadir di tempat ini. Jamah lawat setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, biar firman Tuhan disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, jadi rema. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami sambut berkat firman Tuhan yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu sama-sama buat Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu, sebelum duduk coba dilihat dulu kanan kirinya, bilang sama beliau, saya senang lihat kamu hadir. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pertama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh melayani tempat ini, khusus buat Ibu Gembala. Saya panggil beliau Tante Jenny karena beliau sudah seperti mama saya ya. Udah tua, masih muda semangatnya. Oke, perkenalkan nama saya Bapak Ibu Agus Wandi, saya melayani gereja Tuhan yang ada di Serang, Banten. Salam dari Jemaat Serang untuk Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Ibu Gembala tidak bisa ikut dengan saya karena ada yang harus dia tangani, sementara nanti saya selesai dari tempat ini, kami ada pertemuan khusus di sana, jadi biar dia bisa handle dulu. Tadinya beliau mau ikut, cuma saya bilang kita bagi tugas lah. Takutnya saya di tempat ini sampai ke sana itu waktunya terlalu ini saudara ya, karena lumayan Serang ke Gading Serpong tuh jauh saudara. Makanya saya naik mobil, kalau jalan saya hitung-hitung, wah berapa jam nanti saudara. Oke, itu tentang saya. Kalau saudara ketemu saya di jalan, kalau bersapa-sapalah. Nah maafkan saya kalau saya mungkin enggak terlalu langsung hafal saudara. Tadi ngobrol sama Pak Epi, saya langsung otak saya pikir Pak Epi, oh Pak Epi yang pernah ke tempat saya ya? Ternyata bukan saudara, ya kan? Nah kalau ketemu di jalan jangan sungkan untuk bertanya. Nah ini masalahnya kita pakai masker nih. Saudara ketemu saya juga nggak akan kenal nih saudara ya. Buka masker sebentar boleh Tante? Supaya pesona saya bisa dilihat orang. Nah ini saudara penampakannya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan jangan sungkan untuk menyapa saya. Yang setuju katakan? Saya pakai lagi. Ini ketambah kompakan, mic-nya juga orange. Ya, memang cara Tuhan luar biasa. Loh, menghubung-hubungkan. Oke, saya dikasih tema hari ini adalah pengampunan dalam keluarga. Nanti saudara bisa siapkan dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35 jadi pembahasan kita. Dan saya mau ajak setiap saudara untuk memahami bahwa apa itu pengampunan. Nah sebelum saya masuk ke sana, saya mau tanya dulu, tapi saudara jawab dalam hati saja ya. Siapa yang hari ini, pagi ini saudara datang beribadah, sesungguhnya dalam hati saudara masih ada pergumulan dalam hal pengampunan kepada orang lain. Entah keluarga sendiri kah, atau pasangan hidup, entah keluarga besar, atau entah keluarga gereja di tempat ini, ya kan? Atau siapa saudara, saya enggak tahu. Kalau sampai saudara masih bergumul dalam masalah pengampunan, dengarkan firman Tuhan hari ini baik-baik.
Tapi kalau saudara tidak ada rasa di situ, tidak ada masalah dengan itu, ya tidak apa-apa, perhatikan baik-baik supaya nanti satu kali saudara juga bisa melayani orang yang bermasalah dengan itu. Setuju, katakan amin. Saya berharap di akhir ibadah kita mengambil keputusan untuk menjadi orang yang rela untuk mengampuni. Boleh saya dengar yang setuju, tepuk tangan sama-sama dulu saudara. Aduh, tepuk tangannya fals sekali, tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan. Ya, kami itu karena sewa tempat di sana saudara, di Hotel Flamingo, jadi bongkar pasang saudara ya. Nah kita bongkar pasang, jadi ibadah jam 10, saya harus berangkat dari rumah tuh jam 7, 30 menit lah kurang lebih ke gereja. Kita mesti setting dulu semua alat-alat saudara, dan jam 9 kita ada doa pir, jam 10 kita baru mulai ibadah. Nah, dalam persiapan-persiapan seperti itu tentunya ada tenaga yang dikeluarkan gitu kan ya, ada persiapan-persiapan, termasuk waktu saya ke tempat ini. Selesai dari sana, drop barang, saya langsung berangkat ke tempat ini karena saya tidak mau terlambat dalam pelayanan. Puji Tuhan, jam 9 sudah sampai Tan. Nah daripada jam 9 saya ke sini, takutnya nanti disuruh ngepel dulu saudara. Saya lihat di ruko-ruko itu, wah ini banyak tukang bakmi nih, mampir dulu isi bensin dulu saudara ya. Jadi selesai dari tempat ini bisa langsung cus nyampe saudara. Nah oke, jadi ada semangat nih saudara, habis sarapan bakmi nih, semangat nih. Nah saya senang jemaat yang bersemangat, sebab kalau jemaat yang tidak bersemangat, aduh terima firmannya nanti cuma separuh saudara. Tapi kalau orang yang bersemangat, Alkitab bilang dia dapat menanggung penderitaannya. Yang setuju boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Oke, nah pengampunan dalam keluarga, ini tema kita hari ini saudara ya. Dan untuk mengerti, untuk memahami apa yang dinamakan pengampunan, entah untuk keluarga kah, entah untuk teman sepelayanan kah, atau yang lain-lain saya tidak tahu. Tetapi perhatikan, saya mau ajak saudara bukan pada poin pengampunannya, tetapi saya mau ajak setiap kita untuk belajar memaknai bahwa setiap kita itu sudah diampuni lebih dulu. Nah, maknai dulu kita yang diampuni, baru nanti kita bisa mengerti bagaimana kita mengampuni. Ya, jika di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, nanti kalau saudara baca, pasti sudah dibaca kan saudara ya. Nah ini kan bercerita tentang seorang yang punya hutang kepada raja. Singkat cerita dia tidak bisa bayar hutangnya. Dan akhirnya penjara menanti dia karena dia tidak bisa bayar hutang. Tapi apa yang dilakukan raja? Karena raja kasihan, raja punya belas kasihan untuk orang ini. Singkat cerita dia diampuni kesalahannya. Dia tidak masuk penjara dan hutangnya beres saudara. Lalu dia keluar, ketemu sama temannya yang ngutang sedikit sama dia. Lalu dia tuntut temannya itu sampai masuk penjara. Raja dengar. Begitu raja dengar, dipanggil orang ini dan dimasukkan juga ke dalam penjara. Nah, ini bicara tentang satu mekanika dalam hal pengampunan. Nah, saya mau ajak saudara, ini kan terlalu luas, tapi karena tema kita pengampunan dalam keluarga, nah ini skopnya lebih diruncingkan ya. Maka kita akan mendapati bahwa semua hal tersebut berasal dari hati sang raja yang penuh dengan belas kasihan. Kuncinya itu. Perhatikan kata kunci belas kasihan raja kita. Nah karena itu sebelum saudara mengerti bagaimana mengampuni, mari kita mengerti dulu apa itu diampuni. Saya percaya saudara sudah menangkap bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Setuju, katakan amin. Ya kan? Karena itu perhatikan, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Ada 3 poin ya, 1 poin kita bahas 1 jam, berarti 3 poin 3 jam saudara. Oke. Nah, karena itu pertama saudara, maknai dulu, mengerti dulu, tangkap dulu apa itu diampuni. Setiap kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 40 ayat 12. Nah, Mazmur 40 ayat 12 dikatakan, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Nah dari firman ini saya mau nanya, ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin pas lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan, ngitungin rambut ada berapa gitu? Ada?
Nggak ada yang pernah ngitung kayak begitu ya. Alkitab berkata rambut di kepalamu pun terhitung oleh Tuhan. Nah arti kata ayat itu bukan cuma terhitung saudara, tapi rambut kita itu dinomorin sama Tuhan. Jadi kalau ada yang rontok, Tuhan tahu tuh nomor berapa yang rontok. Nah kita kan nggak ngerti, kita nggak pernah ngitung saudara. Rambut kepala aja kita nggak pernah hitung. Alkitab berkata, pemazmur menuliskan kesalahan manusia. Berapa banyak saudara yang merasa manusia, angkat tangan. Oh, berarti kita termasuk dalamnya. Kesalahan manusia lebih banyak daripada rambut di kepala. Artinya kita tidak bisa hitung kesalahan kita. Pemusik kasih saya di F. Saya senang nyanyi saudara. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Saudara, karena kasih doang, hanya karena anugerah. Jadi yang pertama saya mesti memahami, orang yang diampuni itu adalah orang yang mendapatkan anugerah. Kenapa begitu? Karena kesalahan kita terlalu banyak saudara. Orang yang diampuni harusnya mengerti dalam hati bahwa kesalahan yang dia buat sebenarnya tidak bisa diampuni karena sudah terlalu banyak saudara. Makanya kalau kita diampuni itu adalah anugerah. Dan kitab Injil sebenarnya itu bukan Injil yang pertama, itu bukan Matius saudara. Injil yang pertama itu justru ada di kitab Kejadian. Pada waktu Tuhan mendapati manusia berdosa, Tuhan membunuh binatang. Itu korban penebusan yang pertama. Kulitnya diambil untuk dipakaikan kepada manusia. Itu Injil saudara. Itu bicara tentang, kalau bahasa asli Ibrani artinya hutang darah. Tuhan punya hutang darah. Manusia punya hutang darah. Dan itu dilunasi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia yang membayar lunas hutang darah itu. Nah, di hadapan Tuhan jika kita berlaku jujur, maka kita akan mendapati betapa banyaknya kesalahan kita. Setuju katakan amin. Kalau saudara sepupu kita, mereka berbuat amal kebaikan dan lain sebagainya untuk mendapatkan pahala, supaya mudah-mudahan, dalam kata tanda petik ya, mudah-mudahan bisa masuk surga. Nah mereka aja melakukan perbuatan baik saudara. Kami di Serang bersama dengan Ibu Gembala, kami bekerja sama dengan Wonder Food ya, kita bagi-bagi nasi bungkus, nasi kotak keliling kota. Kami lakukan yang sama saudara. Tapi saudara tahu nggak? Di Serang, khususnya di Serang, saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Serang khususnya namanya hari Jumat itu udah terkenal dengan namanya Jumat Berkah. Jadi dari sepupu kita juga melakukan hal yang sama. Karena mereka menganggap bahwa perbuatan baik itu bisa menghasilkan amal yang mudah-mudahan nanti bisa bawa mereka ke sorga. Gitu loh saudara. Tetapi pada dasar kan kita ke sorga nggak bisa karena amal perbuatan. Bedanya kita dengan mereka, kita sudah diselamatkan. Karena itu berbuat baik. Nah kalau mereka berbuat baik supaya mudah-mudahan selamat. Beda kan? Nah kalau kita beda saudara. Tapi perhatikan sekalipun kita sudah menerima anugerah keselamatan. Sampai hari ini saya tanya. Sejak saudara bertobat terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima keselamatan itu dalam hidup saudara. Sampai hari ini. Saudara nggak melakukan kesalahan atau masih? Jujur tuh ya. Masih saudara, kesenggol masih bisa marah, kendaraan dipotong di jalan masih bisa tersinggung saudara ya, bisa ngamuk saudara, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Tuhan dah lihat itu. Yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah dia berikan anugerahnya buat saudara dan saya. Jadi kita mesti mengerti kalau kita diampuni oleh Tuhan itu karena anugerah, bukan karena apa yang kita buat saudara. Sudah tahu kebenaran aja kita masih bisa bikin kesalahan loh. Betul nggak? Jangan korupsi, ya kan? Tuhan bilang jangan mencuri. Ya dikit lah Pak, nggak apa-apa lah. Ya kan? Lagi pula tekan bagiannya saya kasih persepuluhan ke gereja. Astagfirullah. Saudara, jangan kompromi lagi. Orang yang sudah tahu kebenaran aja masih bisa lakukan dosa. Apalagi nggak tahu kebenaran. Nah, saudara di sini Tante Jenny Manado kan ya Tante ya? Tante Jenny Manado ya? Bukan? Oh bukan, ada sini orang Manado? Oh, ada lagi yang lain?
Oke, maksud saya tanya, bukan saya orang Manado, saudara. Saya orang gak jelas. Saya ini Hitachi, hitam tapi Cina. Nah, saya mau cerita, ada cerita dari Manado. Mudah-mudahan Tante enggak tahu cerita ini. Kalau tahu diem-diem Tan. Ya, jadi satu kali, aduh ini Susan saudara, pakai kacamata, pakai masker, embunan terus saudara. Nah, saya mau cerita gini. Ini kakak kacamata saya belur lihat saudara nih, ya. Tapi enggak apa-apa, saya lihat dengan iman. Satu kali ada anak muda dari Jawa merantau ke Manado. Begitu dia merantau, dia ngontrak di satu tempat dan dia mulai memperhatikan tetangga-tetangga. Pada waktu dia perhatiin tetangga, oh rata-rata mereka tuh pada piara babi, saudara. Di Manado kan bebas piara babi ya. Kalau saudara piara babi di sini di demo nanti. Nah, piara babi. Lalu anak muda ini tanya, kok piara babi? Oh iya, menguntungkan. Jadi kalau babi nanti sudah usia segini kita bisa jual harga sekian. Wah, lumayan juga nih. Akhirnya dia kepikir, saya mau piara babi juga Dia ke pasar, dia beli anak babi, masih kecil sudah, anak babi digendong sama dia. Wah, dia udah kepikir nih ya, nanti anak babi udah besar, berapa bulan kemudian ya puji Tuhan bisa dijual. Dia bawa, lalu dia tunggu angkot, sudah. Dia stop angkot pertama datang, dia stop. Begitu angkot datang, supir angkot dia bawa anak babi. Angkot lewat. Duh, kok nggak mau berhenti? Ada angkot kedua, dia stop lagi. Mulai melambat, tapi begitu di depan dia, lewat lagi. Kenapa? Supir lihat dia bawa anak babi. Lalu dia bingung, aduh kok nggak mau berhenti sih? Ini kalau di Gading Serpon nggak usah di stop juga berhenti. Akhirnya dia tanya sama orang situ, kenapa saya stop angkot nggak mau berhenti? Lalu orang sana bilang, ya iyalah, ngana bawa anak babi. Lah emang kenapa? Loh kalau di sini angkot beda sama di Gading Serpong. Angkot di sini bersih-bersih, mobilnya masih baru-baru, dan supirnya tidak mau mengangkat penumpang yang membawa makhluk hidup. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan di dalam mobil binatang ini bisa mengeluarkan benda-benda ajaib. Wah, anak muda ini bingung. Lah kalau begitu gimana saya pulang ini? Kan jauh masa jalan kaki. Akhirnya dia berdoa, Tuhan bagaimana nih, tolong saya Tuhan. Dia dapat hikmat. Dia masuk lagi ke pasar. Dia beli karung goni. Bapak Ibu tahu karung goni kan? Dimasukin itu anak babi lalu diikat. Nah kali ini dia di pinggir jalan lagi, dia taruh anak babi ini di samping dia. Ada angkot, dia stop. Oh angkot berhenti. Tapi supir tanya, ngana bawa apa? Kita bawa nangka. Nah, nangka ya. Oh nangka ya sudah. Naik sudah. Nah karena supir di sana mantan pembalap dan lagi pula daerah pegunungan saudara, jadi jalannya itu banyak sekali kelokan saudara. Begitu ada kelokan pertama supir ngebut, dia ngepot. Begitu dia ngepot, si nangka ini dia kepentok pinggir bangku angkot kan dari besi ya. Jeduk, nah namanya makhluk hidup, bunyi dia. Supir tengok, apa itu? Anak muda ini, oh tidak ada apa-apa. Wah jalan lagi supir. Kelokan kedua lebih tajam dari yang pertama. Wah dia ngepot lagi. Kali ini kejeduknya lebih kenceng dari tadi. Duduh. Bunyi lagi gitu. Supir, bunyi apa itu? Anak muda ini mulai panik, dia bilang, tidak, itu knalpot. Supir bingung, kenapa saya enggak begitu bunyinya? Ini supir mulai curiga. Akhirnya ada kelokan ketiga, dia siap-siap saudara. Dia kepot sedemikian rupa. Kali ini bukan kejeduk, tapi itu nangka terguling-guling. Bludak. Wah suaranya rame sekali saudara. Supir minggir. Begitu supir minggir, supir tanya, dia turun, dia tanya sama anak muda ini. Ngana bawa apa? Anak muda ini jawab, kita bawa nangka. Masa nangka bunyi gitu kan? Kasih turun saudara. Begitu turun supir bilang, coba buka dulu. Begitu dibuka, so tahu isinya apa? Nah ini tanda-tanda belum sarapan begini nih. Ya dibukain tetap anak babi sudah. Begitu dibuka anak babi, supir marah. Ngana bohong sama kita, ngana bilang ini nangka, ini anak babi. Anak muda jawab, tidak, ini nangka.
Itu babi, nangka, babi. Orang banyak datang, sudah lihat, ada apa. Malu dia, saudara. Akhirnya dia jawab gini, dia ini memang babi, tapi dia penama nangka. Saudara. Ada di sini saudara kasih piaraan namanya nangka, saudara. Nah dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak bisa sembunyikan pelanggaran, kita tidak bisa sembunyikan dosa, saudara. Kalau kita sudah mendapat anugerah, seharusnya kita menghargai kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, yaitu kita diampuni. Dengan cara apa? Hidup dengan terbuka di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi jangan simpen dosa lagi. Kalau sudah hidup dibenarkan, diampuni, kita harus tahu diri. Tahu dirinya gimana? Lakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin? Boleh nggak dengar tepuk tangan sama-sama buat Tuhan? Nah kalau jadi orang Kristen masih kompromi dengan dosa, masih lakukan dosa, saudara, kita sama saja tidak menghargai anugerah yang Tuhan beri. Kita mempermainkan anugerah Tuhan. Alkitab berkata, jangan sesat. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, karena itu saudara mesti pahami, diampuni itu artinya kita menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tapi itu diberikan buat kita. Karena itu hargai apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Makna diampuni yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa pada waktu kita diampuni, kita dibebaskan dari hukuman mati. Jadi kalau saudara belajar dalam kitab perjanjian kejadian saudara, bagaimana pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, ada makna yang terkandung di situ bahwa manusia akan dihukum mati. Manusia itu harusnya dihukum mati. Adam dan Hawa itu harusnya dihukum mati. Istri saya sedang mendampingi jemaat dalam persidangan karena ada kasus, saudara. Dan saya sendiri pun pernah mendampingi jemaat di dalam persidangan, saudara. Jadi hanya sebagai peserta sidang. Beberapa kali saya datang dalam persidangan dan saya hadir dalam persidangan. Oh ini toh rasanya dalam ruangan persidangan ya. Agak tegang-tegang gimana gitu ya. Tapi bukan ngeri-ngeri sedap seperti judul film. Cuman agak gimana suasananya di dalam ruang persidangan. Dan saya merasakan bahwa manusia sebenarnya sudah divonis hukuman mati. Saudara. Pada waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, mereka sudah divonis hukuman mati. Cetok, itu palu sudah diketok. Tetapi pada waktu palu diketok, apakah langsung mereka dibantai di situ? Tidak. Mereka masuk penjara dulu. Nah kalau udah masuk penjara, kadang-kadang diperlakukan tidak adil, diperlakukan begini, begitu, disiksa dan lain sebagainya. Itu gambaran orang yang ditahan dalam tahanan. Nah, kalau kita sudah diketok palu dihukum mati, apa yang Tuhan lakukan? Yang tadi saya bilang, Tuhan membuat jaminan. Dipotong anak domba, bajunya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Itu yang disebut dengan hutang darah. Dan hutang darah itu dilunasi di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu dengar, pada waktu kita diampuni, sesungguhnya kita harus menanggung kesalahan, kita tidak menanggung kesalahan yang kita buat, tetapi itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah saya mau baca dulu Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas, upah dosa itu nggak ada lain, maut. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa itu ya dosa, saudara. Kita aja yang bilang dosa itu besar lah, kecil lah. Nggak ada istilah dosa besar kecil, itu tipuan iblis. Dosa adalah dosa. Saudara korupsi 1 juta sama korupsi 100 miliar itu tetap dosa. Pengerja saya, dia pegawai mandiri, salah satu orang penting. Dan pernah ada satu kasus, saudara, pegawai mandiri itu nilep duit nasabah. Nggak banyak, cuma 100.000. Dia tilep itu, tapi dia kembalikan lagi. Tapi sudah terlanjur, CCTV itu udah merekam.
Tidak banyak bicara lagi, saudara. Hari itu juga dia langsung dipecat. Nah itu hukum dunia loh. Bagaimana dengan hukum roh, saudara? Upah dosa itu maut. Saudara mau bikin dosa besar, dosa kecil, itu kan pendapat saudara. Tapi dosa di mata Tuhan dan setan, itu tetap dosa. Dan itu punya kekuatan tetap untuk membawa kita kepada maut. Nah orang yang diampuni, dibebaskan dari itu. Makanya saya mengajarkan jemaat bertobat itu bukan cuma sekali pada waktu kita mau dibaptis. Bertobat itu setiap hari. Setuju dengan saya katakan yes? Kenapa? Karena tiap hari kita bikin dosa. Betul gak? Loh, tapi kan kita sudah dibenarkan Kak oleh Tuhan. Betul. Tapi pikiran ini liar. Kalau dalam perjanjian lama orang mencuri itu dihukum. Tapi di perjanjian baru Tuhan bilang apa? Setiap laki-laki yang memandang seorang perempuan dan mengingininya dalam hatinya, dia sudah berdosa. Waduh serem banget saudara. Masalahnya mata laki-laki kan oikumene. Mana-mana saudara. Ya kan? Sekarang laki-laki boleh gak sih lihat wanita cantik? Pak Epi boleh gak? Boleh, orang punya mata. Mata kan dibuat untuk melihat. Tapi ada aturannya. Kalau saudara melihat perempuan cantik jangan lebih dari 3 detik. Ya hitung aja sudah begitu lihat 1, 2, 3, lihat yang lain. Sebab kalau Anda lebih dari 3 detik, saudara bikin film di sini. Yang laki-laki katakan, saya rasa juga sekarang emansipasi wanita juga begitu. Wanita kalau lihat laki-laki ganteng bisa aja dia pikirannya menerawang kemana-mana. Hati-hati dengan itu. Bertobat setiap hari, begitu saudara bikin kayak gitu langsung darah Yesus. Darah Yesus. Pokoknya ada yang aneh-aneh, darah Yesus Tuhan kuduskan mata saya. Ya. Nah saudara perhatikan, orang yang diampuni dia mengerti bahwa dia sudah dibebaskan dari tuntutan hukuman mati, saudara. Nah kalau saudara balik lagi ke situ, itu ini Alkitab bilang babi kembali kepada lumpur, anjing kembali kepada muntah. Artinya apa? Tidak menghargai kasih karunia Tuhan, tidak menghargai penebusan Yesus. Nah ini saudara, belajar dulu. Kalau kita mau belajar mengampuni, kita mesti ngerti makna kita diampuni oleh Tuhan. Ada anugerah yang pertama. Yang kedua, saudara dibebaskan dari dosa. Dari hukuman mati Anda dibebaskan. Jangan buka celah sedikit pun. Satu kali ada orang jual rumah, saudara. Dia jual rumah, dia cari pembeli, dan ternyata ada orang yang menawar harga cocok. Deal. Nah, begitu di notaris, penjual ini tiba-tiba mengajukan satu hal di pengadilan di depan notaris, saudara, dan itu masuk dalam salah satu item perjanjian jual beli. Apa yang dia lakukan? Semua rumah ini dijual sama dia, tapi yang dia nggak jual adalah sebuah paku. Nah masalahnya paku itu tertancap di dinding rumah. Dia ngomong sama pembelinya, Pak, saya jual rumah ini semua dengan harga yang Bapak tawar. Oke, udah deal. Tapi ya paku ini saya tidak jual ya, dan biar paku ini di sini nggak apa-apa. Yang ini kan beli rumah kan bingung juga ya, apa sih maksudnya nih orang gitu kan, udah beli rumah ratusan juta, ada paku punya dia katanya. Ya kan nggak pikir panjang, udahlah paku doang, gitu kan. Singkat cerita, begitu selesai notaris tanda tangan beres dan mau berpisah nih, karena rumah udah dibeli kan, mau berpisah. Nah penjual rumah ini tiba-tiba dia taruh kantong plastik, saudara, di paku itu diikat begitu, udah. Yang pembeli kan bingung, apaan itu Pak? Oh itu punya saya, apa isinya? Jangan dibuka ya Pak ya. Loh kok nggak boleh buka Pak? Oh iya kan saya taruh di paku saya. Dia pikir, iya juga sih. Oh ya udahlah, terserah lah, nggak apa-apa lah. Gitu. Akhirnya 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari mulai ada bau-bau ndak sedap dalam rumah, saudara. Dia cari-cari cium-cium bau apa, hari keempat baunya makin menyengat, saudara. Sampai akhirnya begitu dia cari-cari ternyata sumbernya dari kantong plastik ini.
Begitu dia lihat, dia buka, ternyata itu bangkai tikus. Wah, dia marah. Dia telepon penjual rumah, Pak, Bapak jangan kayak begitu dong. Masa naruh bangkai tikus di rumah saya? Yang bener aja, Pak. Lalu penjual itu berkata begini, "Tar dulu, saya nggak ngerupetin kamu. Saya taruh plastik saya itu kan di paku saya. Iya, tapi kan ada di rumah saya. Ya nggak peduli, itu paku saya." Saudara paham ini? Akhirnya pembeli rumah nih, gimana itu udah ada di hitam di atas putih loh, dia nggak boleh ganggu gugat paku itu loh. Akhirnya apa saudara? Singkat cerita, dia jual lagi rumah sama penjualnya ini dengan harga rugi saudara. Nah, dari cerita ini kita nangkep apa saudara? Jangan kasih tempat pijakan buat setan dalam hidup saudara. Sekecil apapun. Sebab begitu engkau kasih pijakan buat dia, ya setan gak usah dikasih masuk, dia masuk saudara. Kasih 1 jari, dia masuk 2 jari. Saudara biarkan dia masuk 3 jari, masuk 1 tangan, sampai akhirnya 1 badan masuk. Dan pada waktu dia menguasai tempat itu, kita udah gak bisa main-main lagi saudara. Jangan kasih celah buat setan dengan berbuat dosa. Stop buat dosa. Siapa yang masih nonton film porno, bertobat. Siapa yang masih gibah, bertobat saudara. Ya kan? Siapa yang masih melakukan kecemaran, entah itu merokok kah, minuman keras kah, bertobat saudara. Satu kali di sekolah minggu, anak murid sekolah minggu datang, kak, si ini minum minuman keras. Saya kaget saudara. Ini minuman keras? Yang bener kak, coba lihat. Begitu saya lihat bener saudara. Dia minum minuman keras, es teh botol. Kan ada butuh esnya tuh, keras saudara. Ya kan? Soalnya dengar, jangan kasih tempat, jangan kasih ruang buat setan. Apalagi dalam masalah pengampunan. Pengampunan ini kan berbicara kalau ada konflik. Kalau nggak ada konflik kan nggak mungkin saudara repot mengampuni. Betul tak betul? Dan biasanya orang yang menyakiti kita itu bukan orang jauh. Itu orang dekat. Dan bisa jadi orang itu yang sekarang duduk di samping kanan atau kiri saudara. Coba dilihat dulu kanan kirinya. Artinya apa? Berpotensi, bukan itu musuhnya saudara. Misalkan contoh nih, ke pasar, anggaplah di sini saudara naik beca, masih ada beca nggak di sini? Kan? Ya, anggaplah naik beca, biasanya ongkos beca cuma 5.000 saudara. Begitu Anda sampai pasar, tukang beca ngotot minta 20.000. Kok 20.000? Iyalah, ini kan setelah masa pandemi harga disesuaikan. Gitu. Akhirnya terpaksa bayar 20.000, tapi bayar kita kan ngedumel. Kok beca kurang ajar kayak gitu, mendingan gue bawa motor, ongkos parkir cuma 2.000 gitu kan. Akhirnya begitu sampai rumah, saudara mungkin cerita sama suami, masa sekarang naik beca 20.000, gila banget. Dulu cuma goceng, sekarang 20.000. Paling suami senyum-senyum doang, betul kan? Tapi nggak mungkin kan seminggu kemudian saudara ngomong lagi sama suami, gue masih keingetan tukang beca itu kurang ajar banget, 20.000 gue rugi banget. Kepahitan sama tukang beca. Saya rasa saudara nggak akan begitu kan? Betul nggak? Betul. Coba kalau misalnya ke gereja, ini amit-amit ya, gereja ada asyir di bawah. Begitu saudara mau salamin, kebetulan asyir ada yang manggil, jadi dia nengok begini, saudara lewat, langsung di hati. Mentang-mentang gua kayak gini, gua nggak disalamin lu ya, awas lu ya. Besok-besok lihat muka asyir itu lagi, males gua kalau asyir dia gua nggak gereja. Kepahitan saudara. Hati-hati. Jangan buka ruang untuk itu. Ini mesti bersih. Kalau saudara tanya, Pak Agus sendiri pernah nggak disakitin? Saya mah bukannya pernah atau nggak pernah saudara, sering. Yang masalahnya kita tuh kelas hamba Tuhan, sampai ada pertanyaan, hamba Tuhan kok bisa memperlakukan saya seperti itu? Saya sering dizolimi, difitnah, diperlakukan macam-macam, bahkan gereja di Serang dibangun pun itu di tengah hujan fitnahan saudara. Saya dibilang pendeta sesat saudara, saya dibilang pendeta nggak bener, pendeta yang tidak ada penundukan, nggak ada taat, dan satu lagi, pendeta yang makan duit gereja. Padahal sampai hari ini saya nggak pernah makan duit gereja.
Yang saya makan tuh capcay, puyung hai, babi hong, sate babi, mie ayam, nah itu yang saya makan. Saudara, apa yang jadi respon saya? Saya enggak pusing. Kita harus bebas hati ini dari area itu. Orang mau jelek-jelekin saya, artinya apa? Dia mengakui kalau saya lebih cakep dari dia. Makanya dia jelek-jelekin saya. Ya kan? Nah saya nggak pusing dengan itu. Saya enggak mengklarifikasi tulis di koran Kompas sehubungan dengan fitnah dari ini. Enggak ada. Biarlah saya berkata kepada Tuhan. Kasih dide. Nah, biar ada kerjaannya. Allah yang bela, gitu kan? Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Saudara, kalau ada orang jelekin, saudara, biarinin aja. Karena biar dia jelek-jelekin kita tetap cakep, saudara. Aminnya falas. Ya kan? Bodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting kita nggak bikin, saudara. Kalau saudara bikin, kita harus minta maaf. Tapi kalau kita nggak bikin, dijelek-jelekin kayak gitu, ya biarkan saja, nggak usah bela diri. Kenapa? Nanti Tuhan yang bela. Nanti Tuhan yang akan menuntun kita. Kitab Amsal berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Dan saya ngerasain ini, orang-orang yang dulu berbuat jahat sama saya, saudara, sekarang baik sama saya. Sekarang baik, saudara. Dan saya pun tidak nyimpen. Ya, saya nggak nyimpen. Nanti saya akan jelaskan. Nah, yang ketiga, maknai apa itu arti diampuni supaya kita bisa mudah untuk mengampuni. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya boleh ditampilkan gambar yang saya kirim. Ada sebuah gambar mangkuk, saudara ya. Nah saya tanya Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu khususnya, kalau ibu-ibu beli barang mangkok porselen lah, harga 10 juta misalnya, mangkok porselen harga 10 juta, dipakai di rumah, tiba-tiba nggak sengaja kesenggol, jatuh, pecah. Apa yang ibu-ibu lakukan? Nangis dulu ya. Jadi berapa menit nangisnya? Habis nangis, marah. Habis marah, kesel. Terus ngerapihinnya kapan? Kalau saya emang nggak gitu, ada yang jatuh pecah ya udah saya rapiin. Takut kena kaki kan, betul kan ya? Terus saya tanya, kalau sudah jatuh pecah seperti itu, menurut Bapak Ibu Saudara harganya 10 juta dijual laku nggak? Siapa mau beli, saudara? Dikasih juga nggak mau, betul? Nggak ada harganya. Nah, gambar yang Bapak Ibu lihat, ini adalah kesenian yang dinamakan di Jepang, itu kesenian kintsugi. Ada yang pernah dengar ini? Nah, kesenian kintsugi ini adalah dia merekonstruksi barang yang pecah. Nah, ini kasusnya adalah mangkok, saudara ya. Kalau saudara lihat ada garis-garis itu kan retakannya, saudara, itu pecahannya. Nah, kenapa bisa kembali lagi seperti itu? Jadi seni ini dia merekonstruksi kembali mangkok yang pecah itu. Nah, kalau saudara lihat ada garis-garis itu kan nyata sekali. Itu bukan sekedar lem, tapi itu adalah emas. Nah, emas ini dicampur dengan lem, lalu dibangunlah kembali mangkok itu jadi seperti awalnya. Walaupun meninggalkan bekas retakannya. Nah, saya tanya nih, kalau udah jadi kayak gini, ini kan mangkok 10.000 nih misalnya nih. Udah jadi kayak gini, kira-kira berapa harganya? Ya, pastinya mahal. Kenapa mahal? Karena ada emasnya, sekalipun retak, betul kan? Sekalipun bekas pecah tuh, ancur-ancuran tuh, ya kan? Tetapi di tangan seorang seniman, barang yang hancur
itu jadi berharga, bahkan lebih mahal dari harga aslinya. Nah, setelah dengar ini jangan nanti ibu-ibu pulang di rumah pecahin semua barang pecah belah. Kata Pak Agus kita lebih mahal. Itu urusan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dengar. Yang ketiga, kalau kita diampuni itu artinya kita direkonstruksi sama Tuhan. Apa yang hancur, apa yang berantakan, itu dikumpulkan kembali oleh Tuhan dan dijadikan satu kembali, dan begitu jadi hasilnya lebih berharga, lebih mulia dari apa yang sebenarnya terjadi. Yang memahami ini katakan amin. Saudara sudah diampuni, dan pengampunan pada waktu kita diampuni, ingat aja cerita kisah anak yang terhilang, saudara. Pada waktu dia pergi meninggalkan bapaknya, dia membawa banyak kekayaan dan kemewahan, betul? Tapi habis di sana. Dan begitu dia kembali kepada bapaknya, dia datang sebagai gembel. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya menyambut dia. Dipakaikan jubah yang baru, dipakaikan kasut yang baru, dipakaikan meterai, yaitu cincin yang baru, saudara. Begitu sudah direkonstruksi oleh bapaknya, kalau ketemu sama penjaga babi yang ampas babi mau dia makan, diomelin-omelin, saudara, berani nggak tuh penjaga itu ngomelin lagi anak ini? Udah jadi anak lagi, udah jadi diangkat lagi, udah mulia lagi, nggak berani. Demikian saudara dan saya, kita ini tidak layak, tapi kita dilayakkan Tuhan. Tuhan merekonstruksi kita, ya kan? Apa yang hilang itu dikembalikan Tuhan. Bahkan hidup kita sekarang harusnya jauh lebih hebat dari yang kemarin. Nah, saudara perhatikan, jika kita sudah memaknai diampuni, saya rasa kita nggak akan kesulitan untuk mengampuni orang. Kenapa? Begitu kita berkata, orang itu dosanya udah terlalu banyak sama saya Pak, dia bikin kesal udah terlalu banyak. Nah, saudara sudah belajar pagi ini, dosamu yang banyak itu juga sudah diampuni. Kamu sudah dapat anugerah dari Tuhan. Masa kita sekarang berani membatasi anugerah buat orang? Tapi saya kan bukan Tuhan Pak. Betul. Kalau kamu jadi Tuhan bahaya. Justru karena kita bukan Tuhan, Tuhan kasih kita ajar bagaimana mengampuni. Ada anugerah situ. Saya tadi cerita, saya banyak disakiti orang, saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Cukup 1 hari. Tuhan Yesus mengajar, ya kalau saudara sedih, marah, kesel, cukup 1 hari. Jangan sampai amarahmu melewati petang hari. Petang itu artinya apa sih? Buat orang Israel, petang itu pergantian hari. Kalau kita kan enggak ya, kita kan 00:00 pergantian hari. Kalau buat orang Israel, pergantian hari itu justru jam 6 sore. Petang itu bicara hari yang baru. Artinya cukup hari ini, masuk hari yang baru, udah enggak usah. Satu kali saya disakiti sama seorang hamba Tuhan, saya dengan istri, hari itu kami nangis. Tentunya istri yang lebih banyak nangis. Kalau kita kan laki-laki agak gengsi ya, nangis ya. Tapi sedih aja saudara. Istri saya nangis seharian. Gak apa-apa, saya kasih biar. Alkitabiah nangis seharian. Kalau lebih dari 1 hari, itu udah gak Alkitabiah. Jadi saya kasih biar dia nangis. Setelah itu udah puas, saya ngomong dia. Sudah, kita bersedih cukup hari ini saja. Ayo kita berdoa. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan kuatkan hati kami, pulihkan hati kami. Dan kami mengampuni hamba Tuhan si ini, saya sebut namanya, dan si ini saya sebut namanya. Esoknya hati baru lagi saudara. Saya tidak nyimpen lagi. Kan ada hamba Tuhan ngajarin, ampuni dan lupakan. Pernah dengar kan ini? Sering ya, ampuni itu melupakan. Saudara saya kasih tahu, melupakan di sini bukan berarti kita jadi amnesia. Ya kan, kejedot tembok, duk langsung hilang ingatan gitu. Enggak tahu dia pernah bikin kita sakit. Enggak begitu. Karena Tuhan menciptakan kita ini sempurna. Otak kita itu dikasih memori sama Tuhan. Jadi kalau melupakan bukan berarti kita hilang ingatan, salah itu saudara.
Kita ingat apa yang orang itu buat. Saya pribadi ingat siapa saja yang pernah menyakiti saya, apa yang mereka lakukan. Saya ingat karena saya nggak amnesia. Tetapi saya tidak mengingat-ingat. Itu bahasa Indonesianya. Kalau ingat wajar. Karena kita diciptakan Tuhan tuh punya memori tuh hebat, dahsyat, luar biasa di otak. Tetapi kita tidak mengingat-ingat. Kalau mengingat-ingat kan suka merenungkan. Duh kurang ajar ya hamba Tuhan ini, kok bikin gua kayak begini. Tiap hari dipikirin saudara. Nah itu mengingat-ingat. Itu tidak akan membuat saudara maju. Itu akan membuat Anda terpuruk. Melupakan artinya tidak mengingat-ingat dan tidak mengungkit-ungkit, termasuk dalam keluarga. Kalau kita bentur dengan orang lain sampai ada konflik dengan orang lain, itu masih enak sudah. Tapi kalau sama mertua sendiri, aduh kayaknya gimana gitu ya. Sama adik ipar atau kakak ipar, aduh rasanya susah banget. Tambah lagi kalau tinggal serumah. Udah kayak Tom Jerry, kita buka pintu, dia tutup pintu. Ya kan? Kita tutup pintu, dia buka pintu. Ya kan? Begitu kita ke dapur, dia lagi di WC. Kita tunggu aja di dapur, nggak keluar-keluar dia. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya sudah mengalami. Jadi kayak Tom Jerry aja saudara. Dia muncul, kita hilang. Kita muncul, dia hilang saudara. Jadi kita sudah punya ilmu ajian menghilang saudara. Saudara, gimana saudara? Kalau sama orang lain kita marah, dendam, kesel, orangnya jauh. Tapi kalau sama keluarga sendiri, aduh, itu berat banget saudara. Apalagi kita pelayanan. Begitu kita lagi khotbah, dia duduk di belakang. Itu rasanya, ya gitulah saudara. Saya tahu rasa seperti itu. Tapi coba belajar. Biar Tuhan yang rekonstruksi hati kita. Kita tidak mampu mengampuni, minta Tuhan anugerah-Mu supaya aku bisa mengampuni orang. Nah, jadi kalau saudara mau mengampuni, ingat aja, kita sudah diampuni lebih dulu. Kita diberi anugerah oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari hukuman mati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita direkonstruksi jadi lebih indah. Artinya, kalau kita sudah bisa melewati satu masalah, kita naik level. Hidup kita tidak sama lagi seperti dulu, kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih pengalaman saudara. Begitu ketemu model-model kayak gitu, kita sudah tahu bagaimana harus melakukannya. Jangan simpan amarah, jangan simpan dendam. Kalau saudara mengerti makna diampuni, untuk mengampuni itu udah gampang buat saudara. Jadi ketika sudah makna diampuni, mudah untuk mengampuni orang lain saudara. Nah saya lanjutkan itu. Saya tidak simpen marah. Teman saya yang tahu bagaimana saya disakiti, dia sampai berkata sama saya hari ini gini, gue tahu lu masih kepahitan. Ini hamba Tuhan loh. Saya bilang enggak ada saya kepahitan sama orang. Hidup tenang, hidup enjoy. Begitu ketemu sama orang yang pernah menyakiti saya, ingat saya nggak menghindar saudara, saya samperin. Saya samperin lalu kita pelukan, shalom om, shalom tante, cipika-cipiki, gimana kabarnya, puji Tuhan om, gimana tante, enggak ada apa-apa saudara. Nah itu yang firman Tuhan katakan, seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang. Karena memang kita enggak ada rasa dendam, marah, benci. Kenapa? Itu juga akan menghambat hidup saudara. Lepaskan. Kalau sudah mengampuni, udah ampuni saudara. Tapi kita punya pilihan. Kalau satu kali, misalnya teman kerja nih, teman kerja, saudara disakiti sama dia, ditipu dan lain sebagainya. Saudara bisa mengampuni dia. Tapi kan kita punya pilihan, besok-besok nggak akan kita kerjasama sama orang seperti ini. Betul? Bukan kita masih dendam, bukan. Itu hikmat. Kalau Anda sudah tahu nih orang tukang tipu, Anda sudah ampuni dia, tapi Anda kerjasama lagi sama dia, itu namanya, nah itu bukan saya yang bilang ya, itu hikmat saudara. Kita punya hak loh untuk tidak bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Tetapi yang paling penting, nih harus bersih.
sama siapa saja. Orang-orang yang pernah membuat hal-hal yang tidak baik sama kita sudah bersikap tuh biasa. Buat kami 1 hari cukup. Habis itu kita mulai hari yang baru. Hidup jadi tenang, saudara. Hidup jadi enjoy. Ya, kalau saudara lihat umur saya, lihat dari muka nih, coba tebak. Umur saya berapa? 20. Astaga, Tuhan, makasih. Makasih Tante Jen. Kapan-kapan kita makan bakmi bareng. Saudara, umur saya berapa? 45 ya. Wah, mendekati lah. Tahun ini saya 47. 47 persis 17 Agustus. Jadi waktu nanti sudah upacara bendera, ingatlah akan saya. Saya sudah 47 tahun ini, 3 tahun lagi setengah abad. Artinya apa? Mukanya ya begini-begini aja, saudara. Anak sekolah minggu yang dulu kami didik, udah married, udah punya anak, pada sirik sama saya dengan istri. Mereka bilang apa? Kak Agus nih, istri saya Novi. Kak Agus nih sama Kak Novi, muka gak berubah, dari dulu kayak begini aja. Saya mulai mikir, saudara, berbahagianya sekarang karena muka gak berubah. Berarti dulu muka gue tua dong. Kalau sekarang gak berubah, dulu muka gue tua berarti ya. Nah, saudara, sukacitalah dalam hidup. Jangan suka simpan dendam, gak enak, saudara. Orang yang simpan dendam, mukanya cepet tua. Coba dicek kanan kiri. Mukanya cepet tua, udahlah, gak usah simpen-simpen dendam. Mengampuni itu dimulai dari diri sendiri. Dan saudara, mengampuni keluarga itu jadi satu hal yang harus, saudara. Karena itulah orang yang bersama dengan kita selama bertahun-tahun terakhir ini, saudara. Jadi gak usah simpen dendam sama mama, gak usah simpen dendam sama papa. Apa yang sudah mereka lakukan sudahlah, itu udah masa lalu. Sekarang saudara hadapi masa depan. Ingatlah 3 hal. Saudara akan mudah mengampuni kalau Anda mengerti makna diampuni. Kita sudah termasuk orang-orang yang diampuni Tuhan. Kita harus tidak layak diampuni, kita dapat anugerah. Kita harusnya dihukum mati oleh Tuhan, kita tidak dihukum mati. Yang ketiga, kita direkonstruksi jadi lebih indah. Ada lagunya, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Untuk jadi indah, saudara, permata itu mesti digosok, saudara. Nah, jangan salah paham dengan ayat yang berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ayat itu jangan dipakai untuk ayat peperangan, karena artinya bukan itu. Ya kan? Kalau lagi ada yang ribut, keluarlah ayat besi menajamkan besi. Emang kita besi? Bukan itu artinya. Artinya gini, saudara, besi menajamkan besi itu bahasa idiom, itu bahasa istilah pada masa itu, yang artinya adalah hendaklah kita saling membangun. Misalnya saya sama Pak Evi, saling mengingatkan, ayo Pak Evi jangan bikin itu, kamu mesti bikin ini. Beliau juga ingetin saya, ayo Pak Agus ini. Itu artinya besi menajamkan besi. Bukan kita ribut bakbuk, bukan. Nah, orang Kristen salah, ayat itu diartikan salah, ada keributan, ayat itu keluar, saudara. Bukan. Besi menajamkan besi artinya saling membangun. Para imam musik misalnya, lu mainnya salah tadi, mainnya harusnya begini. Nah, itu besi menajamkan besi. Kita semakin dipertajam. Nah, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Hari ini kita belajar mengampuni, harus memahami arti kita diampuni. Kalau kita tahu kita sudah diampuni, kita beroleh anugerah dari Tuhan. Harusnya dengan rela hati kita juga bisa mengampuni orang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Dide. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar musik naikkan pujian ini suarakan hatimu kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan anugerah di dalam Tuhan. Segala hal yang terbaik Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa pengampunan itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebab orang yang tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Nah, kalau kita sudah diampuni kesalahannya, kalau kita sudah menerima anugerah, bahkan hidup kita direkonstruksi sama Tuhan, semakin lebih indah. Apa alasan kita untuk kita tidak mau mengampuni? Sesakit apapun itu, Tuhan cuma bilang ampuni. Karena Tuhan sudah tanggung yang lebih dari itu. Saudara, yang tadi di awal saya bertanya kepadamu, kalau hari ini masih ada di hatimu terselip hal-hal yang mengecewakan, yang membuat engkau marah, dendam kepada orang lain atau mungkin bahkan keluargamu sendiri, mari hari ini saya minta saudara dengan rendah hati, lepaskan pengampunan. Sebelum kau melepaskan pengampunan, ingatlah engkau sudah diampuni lebih dulu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya ajak setiap saudara boleh mengangkat tangan bersama-sama sebagai tanda kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati. Kalau ada yang membutuhkan anugerah supaya Engkau mampu dan sanggup untuk mengampuni, mintalah kepada Bapa yang sudah mengampuni engkau lebih dulu. Mintalah. Hanya saja saya ingatkan saudara, orang yang menyimpan amarah dendam itu adalah pijakan untuk iblis masuk dalam hidupmu dan mengacaukan dalam hal yang lainnya. Ampuni, lupakan, jangan mengingat-ingat kesalahan orang. Bapa, jamah setiap hati, jamah setiap hati, jamah Tuhan, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami. Makasih Tuhan. Firman Tuhan didengar untuk disimpan dalam hati dan dilakukan. Lepas dari ibadah di tempat ini, lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Berikan pengampunan kepada orang yang bahkan mungkin menurut kita tidak layak dia diampuni. Berikan pengampunan itu buat dia. Sebab kita sendiri pun sudah diampuni oleh Bapa. Aku berdoa untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan, lembutkan hati mereka, lembutkan hati kami. Kami berjanji bersama-sama, tidak ada di hati kami simpan perkara-perkara yang jahat di mata-Mu. Tuhan, bersihkan hati kami, jagai kami semua untuk dapat membersihkan hati ini setiap hari. Berkati umat-Mu, biar kira kasih anugerah pengampunan, hati yang memberi ampun, memberikan maaf, itu ada dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan amin.
Sebelum saudara duduk, lihat dulu kanan kirinya, bilang sama dia. Ini untuk orang yang mau mengampuni ya. Bilang sama teman kanan kiri, bilang sama dia, I love you. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara diberkati. Mau mengampuni? Mengapa dibilang di dalam keluarga? Karena katanya ada pepatah yang mengatakan yang paling banyak bersinggungan adalah sendok dan garpu. Kenapa sering bersinggungan? Karena dekat. Ya, keluarga adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kepada anggota keluarga lah kita sering bersinggungan ya. Sebab itu perlu pengampunan. Ada yang catat khotbah hari ini? Saya mau tanya nih ya. Diampuni adalah poin 1 apa ya? Anugerah. Oke, tapi hari ini saya nggak bawa hadiah. Jadi lain kali, tapi saya lebih senang lebih banyak yang jawab. Ya, karena ada lebih banyak yang jawab, berarti lebih banyak yang mencatat. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti habis ini kita ada MSK 2. Jadi habis ini kita bisa makan dahulu, baru setelah itu kita akan masuk ke dalam MSK 2. Nah, saudara jangan lupa baca renungan tiap hari dari buletin. Itu akan memperdalam kita dengan pengertian memaknai pengampunan dalam keluarga. Ya, jadi baca renungan tiap hari yang ada di buletin, nanti hari ini akan dibagikan sore ini. Ya, saudara renungkan setiap hari. Dan saya rindu ada saat teduh keluarga ya bersama. Ya, kalau ada yang lagi dalam keadaan konflik-konflik gitu ya, cepat langsung diampuni pada saat-saat teduh itu ya. Oke, baik, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Katakan dulu kiri kanan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Suhandi, jauh-jauh datang kemari. Next time masih ada lagi ya Pak. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Oh Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini. Mereka yang ada dalam satu acara lain ataupun dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tangan Tuhan ada atas mereka. Tuhan memimpin kehidupan mereka. Agar mereka terpelihara secara sempurna baik tubuh, jiwa dan roh mereka. Mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Dengan berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati studi kami. Tuhan berkati usaha kami. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan berkati apa yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Biar kami memunculkan kasih Tuhan melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, melalui perilaku kami ya Bapak. Kami boleh jadi berkat Tuhan bagi sesama kami. Sekarang Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang intim, yang indah dari Roh Kudus. Kiranya selalu menyertai dan memimpin hidup kita. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersatu dulu sebentar. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.